Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Sehat selalu. Pada hari ini kita akan membahas kelanjutan dari materi dimensi 3 untuk kelas 12 IPA dan IPS matematika wajib. Di mana materi selanjutnya adalah materi jarak. Jadi untuk materi adalah jarak titik ke titik, titik ke garis, dan juga titik ke bidang. Jadi pada pertemuan pagi hari ini kita akan bahas 3 materi tersebut. Oleh karena itu mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Perhatikan peragaan di bawah ini, di mana peragaan ini menunjukkan jarak titik A ke B, A ke B. Jarak titik A ke B ditunjukkan dengan panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke titik B. Perhatikan, jadi jarak titik A ke B adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik A ke B. Untuk jelasnya kita lihat contoh untuk pada bangun ruang. Diketahui kubus ABCD EFGH, perhatikan itu, dengan panjang rusuk A cm. Kemudian tentukan jarak titik A ke C, A ke C. Kemudian tentukan titik A ke G, A ke G. Kemudian tentukan jarak titik A ke tengah-tengah bidang EFGH. Nah, ini perhatikan, jadi ini ruas garis yang menghubungkan titik-titik ini. Jadi titik A ke C ruas garis AC, A ke G ruas garis AG, kemudian A ke tengah-tengah bidang EFGH adalah diwakili oleh garis AP. Bagaimana jaraknya? Mari kita lanjutkan pembahasannya. Jarak A ke C, perhatikan. Jarak A ke C kita perhatikan pada segitiga ABC. ABC, segitiga ABC adalah segitiga siku-siku di B, di mana AB sebagai tinggi, AC sebagai BC sebagai alasnya. Maka AC sebagai sisi miringnya, di mana panjangnya AC adalah akar AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat sesuai dengan teorema atau dalil Pythagoras. Sisi miring kuadrat, sisi miring sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi yang lain. AB adalah A, A kuadrat tambah A kuadrat, maka hasilnya adalah akar 2A kuadrat, di mana A kuadrat bisa dikeluarkan akan menjadi A akar 2, A akar 2. Jadi panjangnya AC adalah panjang diagonal, yaitu A akar 2 cm. Kemudian kita lanjutkan dengan jarak AG, A ke titik G. Perhatikan A ke titik G, ini sebagai diagonal ruang. Perhatikan segitiga ACG, ACG siku-siku di C. Maka AG sama dengan akar AC kuadrat ditambah CG kuadrat. AC-nya adalah A akar 2 tadi, kuadrat tambah A kuadrat, sehingga akan menjadi akar 2A kuadrat tambah A kuadrat akan menjadi akar 3A kuadrat, sederhanakan menjadi A akar 3. Jadi diagonal ruang AG panjangnya adalah A akar 3 kuadrat, A akar 3 cm. Kemudian yang ketiga adalah jarak AP, jarak titik A ke tengah-tengah EFGH, jadi diwakili garis AP dari jarak A ke P. Perhatikan segitiga AEP, AEP segitiga siku-siku di titik E, sehingga panjangnya AP sama dengan akar dari AE kuadrat ditambah dengan EP kuadrat, di mana EP itu adalah setengah dari EG,
Sehingga AB sama dengan akar A kuadrat ditambah dengan setengah A akar 2 kuadrat. Sehingga akan menjadi A kuadrat ditambah dengan setengah A kuadrat. Akan menjadi 3/2 A kuadrat atau sama dengan setengah A akar 6. Jadi jarak A ke P adalah setengah A akar 6. Kita lanjutkan dengan yang kedua, materi kedua, yaitu jarak titik ke garis. Perhatikan peragaan ini, jarak titik A ke garis G. A ke garis G. Nah, A ke garis G. Di mana panjang A ke garis G adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik A dan tegak lurus dengan G. A tegak lurus dengan G. A tegak lurus dengan G. Kita buat contoh soalnya. Contoh 1. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 5 cm. Tentukan jarak titik A ke HG. A ke HG. A ke HG. Pembahasannya seperti berikut. Jarak A ke HG adalah panjang ruas garis AH. Kenapa AH? Karena AH tegak lurus dengan HG. Jadi AH mewakili jarak titik A ke garis HG. Saya tadi bahwa karena AH tegak lurus dengan HG. Maka berapa panjangnya? Nah, karena AH adalah diagonal sisi, berarti AH panjangnya adalah 5 akar 2 cm. Kemudian kita lanjutkan contoh yang kedua. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Jarak dari B ke AG. B ke AG. Nah, kita buat garis yang melalui B dan tegak lurus dengan AG. Nah, kemudian bagaimana pembahasannya? Nah, jadi jarak dari B ke AG itu bisa dibagi oleh jarak titik B ke titik P. Nah, nanti ruas garis BP. Kenapa? Karena BP tegak lurus dengan AG sesuai dengan konsep yang sudah kita terangkan tadi. Bagaimana panjangnya? Kita ingat bahwa BG adalah diagonal sisi. Nah, yang panjangnya adalah 6 akar 2. Kemudian diagonal ruang AG adalah 6 akar 3. 6 akar 3. Jadi sesuai dengan konsep tadi, kalau diagonal ruang adalah akar 3, rusuk akar 3, kalau akar 3, jadi kalau diagonal adalah rusuk akar 2. Lihat segitiga ABG. Kita lihat ABG ya. ABG. Jadi kita lepaskan dari kubus itu, kita hanya melihat pada segitiga ABG. Lihat segitiga ABG. Segitiga di siku, di mana kita bisa berlaku fungsi trigonometri. Sin A, perhatikan sin A pada segitiga ABG, di mana sin itu adalah depan miring. Jadi sin A sama dengan depannya adalah BG, miringnya adalah AG. Jadi sin A sama dengan BG dibagi AG. Kemudian perhatikan segitiga ABP, di mana sisi miringnya menjadi AB. Maka sin A sama dengan di depannya adalah BP, sisi miring adalah AB. Jadi untuk segitiga ABP, sin A berlaku BP dibagi AB. Kemudian kita beri angkanya. BG adalah 6 akar 2, AG adalah 6 akar 3, sedangkan BP mau kita cari
nilainya berapa, dibagi AB panjang 6. Dengan perkalian silang kita hitung bahwa BB sama dengan 6 akar 2 kali 6 dibagi 6 akar 3, kemudian dengan dirasionalkan menjadi 6 akar 6 dibagi 3, hasilnya BB adalah 2 akar 6. Jadi jarak B ke AG sama dengan 2 akar 6. Contoh yang ketiga. Diketahui TABCD limas beraturan. Panjang rusuk alasnya 12 cm dan panjang rusuk tegaknya 12 akar 2. Jarak A ke TC, A ke TC, perhatikan A ke TC. Nah, itu. Nah, seperti peragaan ini ya, A ke TC, di mana A ke TC melatih A harus tegak lurus dengan TC. Bagaimana pembahasannya? Mari kita ikuti berikutnya. Limas TABCD. Jarak A ke TC, A ke TC. Kita buat garis A ke TC, di mana kita buat titik di pada TC adalah TP, sehingga jarak A ke TC bisa dibagi oleh garis AB, AP, AP. AC diagonal persegi, AC diagonal persegi. Karena ini tadi limasnya limas beraturan, di mana kalau rusuknya 12 cm berarti AC-nya 12 akar 2. Kemudian AP berapa AP? P adalah di tengah-tengahnya TC, P di tengah-tengahnya PC, sehingga AP sama dengan AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AP kuadrat dikurangi AC kuadrat dikurangi PC kuadrat. AC sama dengan 12 akar 2, sedangkan PC 6 akar 2. Sehingga AP sama dengan 2 akar 2 dikuadratkan 2, 12 kuadrat dalam 1/4, kemudian akar 2 juga demikian, 6, sehingga hasilnya adalah akar 2108. Atau sama dengan dibuat menjadi apa namanya itu, akar menjadi 6 akar 6. Jadi jarak A ke TC adalah 6 akar 6. Contoh yang keempat. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, titik P pada pertengahan FG, jarak titik A ke DP, A ke DP, jadi P adalah pertengahan dari FG, A ke FG diwakili oleh AP, diwakili AP. Pembahasannya sebagai berikut. Mari kita bahas contoh yang keempat. A ke tengah-tengah dari FG atau AP. Nah, kemudian untuk menentukan A ke tengah-tengahnya FG tadi ini, kita buat pertolongan dari kita cari panjangnya DF dulu, DP dulu. Jadi DP ya, DP. Kita perhatikan pada bidang DAFG, di mana panjangnya GP adalah setengah-tengahnya GF sehingga 3 cm. Dan DG adalah diagonal
sisi sehingga 6/2. Maka panjangnya untuk apa namanya itu jarak A ke tadi ini bisa diwakili oleh aki. Kita buat aki nanti untuk pertolongan dari A ke B tadi. Jadi untuk membuat pertolongan ini kita buat segitiganya menjadi segitiga APQ, segitiga APQ ya. Jadi segitiga APQ. Jadi ini pertolongan untuk menentukan jarak A ke P. Nah, seperti ini. Jadi kita buat apa itu segitiga APD, di mana ini nanti kita dengan pertolongan dari apa namanya itu luas segitiga. Jadi DP-nya dulu, kita cari DP-nya dulu. DP adalah DG di akar dari DG kuadrat tambah GP kuadrat, sehingga nilai panjangnya DP sama dengan 6/2 kuadrat tambah 3 kuadrat akan menjadi 72 ditambah 9 sama dengan akar 81 atau sama dengan 9. Kemudian bagaimana kita menentukan panjangnya AP? Kita perhatikan ini segitiga gambar 2 ini. DP kita tahu bahwa panjangnya adalah 9 tadi ini. Kemudian luas segitiga ADP ketika AP adalah panjang, kita tahu bahwa luas segitiga itu setengah alas kali tinggi. DP-nya sebagai alasnya, tingginya sebagai aki, ini tingginya. Atau bisa juga dengan segitiga DAP, setengah alas kali tinggi. Alasnya adalah DA, tingginya adalah PR. Nah, jadi luasnya bisa melalui tingginya aki atau bisa melalui tingginya PR. Dengan disederhanakan sehingga menjadi 9 kali aki sama dengan 6 kali 6/2, sehingga kita sederhanakan 4 sama dengan 9, maka aki adalah 4/2. Jadi jarak A ke DP adalah 4/2 cm. Untuk yang ketiga, jarak titik ke bidang. Garis tegak lurus bidang. Sebuah bidang jika garis tersebut tegak lurus, dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Jadi jarak titik ke bidang. Perhatikan garis tegak lurus dengan bidang dulu. Garis yang tegak lurus dengan bidang dulu. Garis berlurus dengan bidang jika garis tersebut tegak lurus dengan dua buah garis berpotongan yang terdapat pada bidang. Nah, seperti ini. Jadi G ini tegak lurus pada bidang V. Karena apa? Karena G tegak lurus pada garis A dan juga garis B yang sangat berpotongan tadi ini. Kemudian kalau jarak titik ke bidang, ini adalah peragaannya sebagai berikut. Jadi jarak titik A ke bidang V, nah, perhatikan A ke bidang V adalah panjang ruas garis yang menghubungkan tegak lurus titik A dengan bidang V. Nah, sama seperti ini. Jadi A harus tegak lurus, garis A ke bidang V itu harus tegak lurus. Untuk setelahnya contoh. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Tentukan jarak TA ke bidang BDHF. Pembahasannya sebagai berikut. Jarak A ke bidang BDHF adalah jarak TA ke bidang BDHF yang diwakili oleh
panjang AP. Kenapa panjang AP? Karena AP tegak lurus dengan bidang BDHF, di mana ini adalah kubus sehingga kedua diagonal adalah saling tegak lurus, sehingga AP itu adalah setengahnya AC. Setengahnya AC, sehingga kalau panjang rusuknya 10 berarti AC-nya adalah 10 akar 2, berarti panjang AP adalah 5 akar 2. Jadi A ke BDHF adalah 5 akar 2 cm. Kemudian contoh yang kedua, diketahui 5 segi 4 beraturan TABCD, panjang AB 8 cm, panjang TA 12 cm, jarak T ke ABCD. Perhatikan itu. Jadi T ke ABCD, garis T buat garis yang tegak lurus dengan ABCD. Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Jarak T ke ABCD sama dengan jarak T ke perpotongan AC dengan BD. Kenapa AC dengan BD? Karena AC dengan BD adalah saling tegak lurus, di mana ABCD adalah persegi atau bujur sangkar, sehingga itu saling tegak lurus. Maka jarak T ke ABCD diwakili oleh ruas garis TP. Nah, perhatikan AC adalah persegi. AC sama dengan diagonal persegi, yang dimana AC adalah nilainya adalah 8 akar 2. Kemudian AP adalah setengahnya AC, sehingga nilainya adalah 4 akar 2. Sedangkan AP adalah setengah, tadi sudah AP adalah setengah AC sehingga 4 akar 2. Sedangkan TP ya, perhatikan TP ini adalah pada segitiga ATP segitiga segi-siku ATP, di mana AT adalah sisi miringnya, kemudian dengan teori Pythagoras bahwa TP adalah akar dari AT kuadrat dikurangi AP kuadrat, sehingga nilainya adalah akar 12 kuadrat dikurangi 4 akar 2 kuadrat sama dengan 144 dikurangi 32 sama dengan akar 112. Nah, kita buat dalam bentuk akar menjadi 4 akar 7. Jadi jarak T ke ABCD adalah 4 akar. Selanjutnya kita akan membahas atau nambah contoh untuk ketiga. Contoh 3. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 9 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Perhatikan C ke BDG. Nah, bagaimana jarak C ke BDG? Mari kita lanjutkan dengan pembahasannya. Untuk menentukan jarak C ke BDG, maka kita buat garis melalui C yang tegak lurus dengan BDG. C yang tegak lurus dengan BDG. C tegak lurus dengan BDG. Maka garisnya adalah garis CE, di mana CE itu tegak lurus dengan BDG, yang titik tembusnya adalah titik P. Titik P ini adalah istimewa. Jadi ini adalah hal yang istimewa untuk garis diagonal ruang ini. Nanti yang dengan segitiga, dua segitiga biasanya segitiga BDG, kalau ini gandengannya di segitiga AFH. Ini dua segitiga ini membagi ruas garis CE di diagonal ruang menjadi 3 bagian yang sama panjang dan saling tegak lurus. Itu istimewa ya. Nah, kemudian kita cari jarak dari C ke
P sebagai perwakilan dari jarak C ke bidang BDG, di mana CP adalah sepertiganya dari CE yang sudah yang tadi yang saya jelaskan tadi, sehingga sepertiga 9 akar 3 sama dengan 3 akar 3. Jadi jarak C ke BDG sama dengan 3 akar 3. Demikian anak sekalian materi untuk matematika KJ kelas 12 IPA IPS pada pertemuan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan tolong untuk memahaminya, untuk melengkapinya, untuk melihat latihan di LKS-nya. Semoga tetap sehat dan matematika itu menyenangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.